Kamu kalau tengah malam apa yang selalu kamu ingat? Qul huwallah Pak Ustaz. Ya udah baca itu aja. Ya Rasulullah, ya ini ada sahabatku. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Mengapa dia? Qatadah bin Nu'man setiap malam kalau dia sholat ayatnya Qul huwallah. Rakaat kedua Qul huwallah. Rakaat ketiga Qul huwallah. Sampai subuh ayatnya Qul huwallah terus. Kata Nabi SAW, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu Qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Berarti dia sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Silakan bacakan Qul huwallah. Maka ini keutamaan yang luar biasa. Kata jamaah, inilah dalil yang kami tunggu selama ini Ustaz. Menguatkan keyakinan kami tentang Qul huwallah. Takbir. Qul huwallah pun pakai takbir juga. Man shalla subha fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah. Dia seakan-akan sudah melaksanakan salat sepanjang malam. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, seandainya mereka tahu keutamaan salat Isya dengan salat subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Ini bukan kalimat basa-basi, ini bukan hiperbola, ini bukan kalimat yang berlebihan. Hari ini kita disuguhkan video-video viral tentang orang yang datang merangkak ke masjid. Maaf, karena lumpuh, karena kekurangan fisik. Fisik mereka kurang, badan mereka kurang, tapi hati mereka sempurna. Berbeda dengan kita, fisik kita sempurna, ternyata hati kita. Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Sekarang kita akan bahas bagaimana setiap waktu itu jangan sampai ada yang kosong, hampa, tak bernilai. Seperti orang yang memanen padi menguning di tengah sawah. Oh, indahnya. Begitu benih padi disemai tumbuh hijau. Setelah itu ditanam hujan deras. Lalu kemudian cantik padi menguning. Selamat dari hama, selamat dari wabah, selamat dari wereng. Rumput-rumputnya sudah dicabut, dipanen, petani bahagia luar biasa. Tapi alangkah kecewanya ketika ternyata dibuka satu persatu padi itu hampa kosong. Tidak ada berasnya di dalam. Kenapa? Begitulah agaknya kekecewaan. Kita selalu diajak, hayya 'alal falah. Falah, keberuntungan. Falah, petani. Kenapa antara petani dengan keberuntungan itu mirip? Falah, keberuntungan, kemenangan. Falah, petani. Karena memang petani mendapatkan hasil tanamannya setelah perjuangan yang luar biasa. Sawah itu dibajak, benihnya ditanam, dijaga dari musuh, dipasang keliling pagar, dari mulai tikus, musang, sampai burung-burung, sampai akhirnya dia berbuah. Tapi kemudian kekecewaan datang. Begitulah agaknya orang yang mendapatkan usia tapi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rumah, tempat kerja, warung kopi, minum-minum sejenak, hidup dengan permainan. Maka kita diingatkan, innamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan itu la'ibun, hanyalah permainan semata. Walahwun, hanyalah senda gurau. Semua permainan akan berakhir. Ada masa puasnya, jenuh. Semua senda gurau akan berakhir. Tertawalah terbahak-bahak. Sampai masanya kau akan muak, bosan. Dan kau akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai ada yang kosong. Bagaimana kita mengisinya dengan baik? Diawali dari bangun tengah malam. Wa minal laili, dari sebagian malam. Fatahajjad, bangunlah, lawan kantukmu, lawan tidurmu. Yang paling afdal sepertiga malam. Jadi kalau malam itu diawali pukul 8 setelah Isya, karena itu baru bisa tahajud. Tahajud baru boleh dilaksanakan setelah Isya. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Kalau di Jakarta pukul 4 sudah azan. Kalau di Pulau Sumatera pukul 5. Hanya perbedaan beberapa jam saja. Tapi lebih kurang demikian cara pembagiannya. Maka dibagilah sepertiga malam antara jam 12, jam 1, jam 2. Inilah waktu afdal paling utama.
Tapi kadang kita kesulitan kalau bangun jam 2 nanti akan tidur lagi. Kalau dia tidak tidur nanti akan sulit besok bekerja. Maka paling tidak ini alternatif terakhir. Bangunlah pukul 3. Karena masih ada 60 menit menjelang azan subuh berkumandang. Mandi, bersihkan diri. Ada terapi mandi subuh. Katanya kalau mandi malam itu nanti akan kena penyakit rematik. Betul, setelah maghrib. Tidak dibenarkan. Tapi kalau setelah berlalu tengah malam, jam 1, jam 2, justru afdol, sehat, fresh. Setelah mandi, berwudu. Setelah berwudu, sholat sunat wudu 2 rakaat. Apa amalmu wahai Bilal? Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Apa amalmu wahai Bilal? Bilal menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat 2 rakaat setelah wudu. Bagi yang pakai talaffuz bin niat usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak melafalkan niat di mulut, cukup dalam hati saja. Allahu Akbar. Jangan dipermasalahkan. Inilah yang membingungkan saya, Ustaz. Ustaz satu mengatakan lafalkan di mulut untuk menguatkan hati. Ustaz yang satu mengatakan jangan dilafalkan di mulut, itu menambah-nambah ibadah, bid'ah. Terus sampai hari ini belum saya laksanakan dua-duanya, Ustaz. Pilih salah satu. Ini antara khilafiyah, sepele, remeh-temeh saja. Substansinya adalah mengisi waktu di waktu malam kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Salat sunat 2 rakaat. Ayatnya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah ayat apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kebetulan dekat musim puasa Ramadan. Ingat ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kebetulan dekat musim haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kebetulan ingat tetangga belum bayar hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kamu kalau tengah malam apa yang selalu kamu ingat? Qul huwallahu Pak Ustaz. Ya udah baca itu aja. Ya Rasulullah, ya. Ini ada sahabatku, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Mengapa dia? Qatadah bin Nu'man setiap malam kalau dia sholat ayatnya Qul huwallah. Rakaat kedua Qul huwallah. Rakaat ketiga Qul huwallah. Sampai subuh ayatnya Qul huwallah terus. Kata Nabi SAW, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu Qul huwallah sama dengan 1/3 Al-Quran. Berarti dia sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Silakan bacakan Qul huwallah. Maka ini keutamaan yang luar biasa. Kata jamaah, inilah dalil yang kami tunggu selama ini Ustaz. Menguatkan keyakinan kami tentang Qul huwallah. Takbir. Qul huwallah pun pakai takbir juga. Lalu setelah sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Begitu banyak dosa kita. Istighfar, bagus. Sayyidul istighfar, lebih bagus. Yang lebih bagus lagi adalah sholat sunat taubat 2 rakaat. Ma min muslimin yuznimu dzamban. Kalau ada orang yang silap salah berbuat dosa, summa yatatahhar, mandi, bersuci, berwudu, summa yusalli rak'ataini, usalli sunnatat taubat. Yang tidak melafazkan niat dalam hati, Allahu Akbar. Ayatnya masih seperti yang dulu. Setelah itu sholat sunat tahajud. Nabi itu kalau sholat sunat tahajud, sholatul laili masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 kali salam, 8 rakaat. Ayatnya Pak Ustadz itu juga. Setelah itu sholat sunat hajat. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad. Paling bagus berdoa, wudu dulu. Paling bagus berdoa menghadap kiblat. Paling bagus berdoa didahului sholat sunat 2 rakaat. Hajatnya supaya anak kita berhasil, selamat hidupnya dari perbuatan maksiat dan dosa. Supaya negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Segala hajat dunia, hajat akhirat, hajat pribadi, hajat keluarga, hajat negeri dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Menjelang azan subuh baca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhataini. Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Baca surat Yasin, baca surat yang lain. Sibuk mencari dunia, hiruk pikuk kehidupan. Di tengah malam sepi, senyap,
tenang batin kita sedang diturunkan Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kira-kira ada beberapa menit lagi pergi ke masjid, salat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullah, dia seakan-akan sudah melaksanakan salat sepanjang malam. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, seandainya mereka tahu keutamaan salat Isya dengan salat subuh berjamaah, la atauhuma abwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Ini bukan kalimat basa-basi, ini bukan hiperbola, ini bukan kalimat yang berlebihan. Hari ini kita disuguhkan video-video viral tentang orang yang datang merangkak ke masjid. Maaf, karena lumpuh, karena kekurangan fisik. Fisik mereka kurang, badan mereka kurang, tapi hati mereka sempurna. Berbeda dengan kita, fisik kita sempurna, ternyata hati kita kurang. Isi terus, itu baru malamnya. Bagaimana dengan siangnya? Ibadah bukan hanya sholat, zikir, baca Quran. Berangkat ke tempat bekerja, mencari nafkah yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasamtu billah, la haula wala quwata illa billah. Maka tempat bekerjanya itu pun bernilai ibadah. Tidak ada satupun yang kosong, hampa. Dari rumah ke tempat bekerja, yang bawa sepeda motor, yang bawa mobil, bertasbih. Radio yang didengar, dakwah. Lagu yang didengar, religi. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, maka semuanya adalah bernilai ibadah, ibadah, ibadah. Jangan kosong dari ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.